wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, yaitu ada masa praaksara, manusia purba, nenek moyang bangsa Indonesia, perkembangan kehidupan masa praaksara, dan hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Ya, selanjutnya masa praaksara. Definisi masa praaksara. Dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut prehistory. Pre artinya sebelum, history artinya sejarah. Jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah. Masa praaksara disebut juga masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi masa nirleka atau masa praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Selanjutnya ada periodisasi masa praaksara. Yang pertama, berdasarkan geologi, mengacu pada umur lapisan bumi. Ada zaman Arkeozoikum atau Azoikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum, ada zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Sedangkan berdasarkan arkeologi mengacu pada teknologi purba. Hasil temuan penelitian arkeologi, ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Neolitikum, ada zaman Megalitikum, dan juga ada zaman logam. Selanjutnya yaitu manusia purba. Lokasi penemuan manusia purba di Indonesia ada Trinil, Sangiran, Wajek, dan Flores. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain ada Sangiran, ada Trinil, Wajak, dan Flores. Selanjutnya ada jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis manusia purba tersebut yaitu ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, dan ada Homo sapiens. Dan berikut ada gambar-gambarnya di bawah, yaitu ada monumen dan juga tempat manusia purba. Ya, selanjutnya ada Meganthropus. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941 di desa Sangiran, sekitar lembah Sungai Bengawan, Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus paleojapanicus diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit. Selanjutnya ada Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa kehidupan Pithecanthropus dapat ditemukan di Mojokerto,
kedung berubus, trinil, sangiran, sambung macan, dan ngandong. Beberapa jenis Pithecanthropus yang ditemukan di Indonesia yaitu Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus erectus. Selanjutnya ada Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Koenigswald di Mojokerto tahun 1936 pada lapisan Pleistosen. Di bawah ini hidup sekira 2,5 sampai 1,25 juta tahun lalu. Fosil Pithecanthropus mojokertensis yang berhasil ditemukan berupa tengkorak anak-anak, atap tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Berdasarkan temuan tersebut, ciri-ciri fisik Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan yaitu tulang pipi kuat, berbadan tegap, tonjolan kening tebal, otot-otot tengkuk kuku, muka menonjol ke depan, dan volume otak 950 sampai 1000 cc. Selanjutnya ada Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Pithecanthropus erectus memiliki daerah persebaran paling luas. Pada tahun 1890, Eugene Dubois berhasil menemukan beberapa fosil Pithecanthropus erectus di Kedung Berubus, Trinil, dan Ngawi. Pada saat ini nama ilmiah Pithecanthropus erectus adalah Homo erectus. Para ahli paleoantropologi menduga bahwa Homo erectus berasal dari Afrika. Homo erectus bermigrasi selama Pleistosen sekira 2 juta tahun lalu. Ciri fisik Pithecanthropus erectus dan Homo erectus yaitu badan tegap, hidung besar, dagu tidak ada, alat pengunyah kuat, berat badan 80 sampai 100 kg, tinggi badan 160 sampai 180 cm. Terdapat tonjolan kening pada dahi, tulang tengkorak berbentuk lonjong, volume otak 750 sampai 1000 cc, dan muka didominasi oleh bagian rahang yang menonjol. Selanjutnya ada Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar, dan dalam rahang bawah masif, gigi besar-besar, serta tinggi badan sekira 173 cm. Jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajakensis, Homo soleensis, dan Homo floresiensis. Selanjutnya ada Homo wajakensis. Homo wajakensis atau manusia dari Wajak ditemukan di lembah Sungai Berantas, Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis ditemukan pada lapisan Pleistosen atas oleh Eugene Dubois pada tahun 1889. Manusia purba ini diperkirakan hidup pada 40 sampai 25 ribu tahun lalu. Von Koenigswald mengategorikan Homo wajakensis dalam jenis Homo sapiens, manusia cerdas, karena sudah mengenal upacara penguburan. Ya, selanjutnya ada Homo soleensis.
Fosil Homo solensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1934 di daerah Ngandong di tepi Sungai Bengawan Solo. Selain itu, fosil Homo solensis ditemukan di Sambungan Macan dan Ngawi. Manusia purba Homo solensis diperkirakan hidup pada 900 sampai 200.000 tahun lalu. Ya, selanjutnya ada Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh para ilmuwan dari Australia pada 2003 dalam ekskavasi di Gua Liangbua, Flores. Manusia purba ini hidup di Kepulauan Flores sekira 18.000 tahun lalu. Menurut tim ilmuwan yang menemukan fosil tersebut, Homo floresiensis merupakan keturunan spesies Homo erectus yang hidup di Asia Tenggara sekira 1 juta tahun lalu. Akibat proses seleksi alam, tubuh mereka berevolusi menjadi bentuk lebih kecil. Dalam jurnal ilmiah Nature, para ilmuwan menjelaskan Homo floresiensis sebagai spesies baru manusia. Sementara itu, menurut Teuku Jacob, Homo floresiensis bukan merupakan spesies baru, melainkan nenek moyang dari orang-orang Katai di Flores yang menderita penyakit mikropalia, yaitu bertengkorak kecil dan berotak kecil.